Halo Sobat Siga, selamat datang di STARE Sulawesi 3 On Air di episode ke-11. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang UKI atau Unit Kepatuhan Intern di BWS Sulawesi 3 Palu yang berperan aktif dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Nah, tak hanya itu, UKI baru saja mendapatkan 2 penghargaan terbaik, yaitu Telaah Kepatuhan Intern dan Pengendalian Pengaduan Terbaik tahun 2024 se-Dijen SDA. Wah, sangat menarik kan? Oleh karena itu, bersama kita telah hadir Ibu Yuliana Wardani STMT, selaku Ketua UKI di BWS Sulawesi 3 Palu. Selamat datang Ibu di podcast STARE. Terima kasih Mbak Jihan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih Bu. Nah, kita akan tanya-tanya nih Bu tentang UKI. Nah, bisa Ibu jelaskan secara singkat apa sih UKI atau Unit Kepatuhan Intern dan peran UKI di BWS Sulawesi 3 Palu ini sendiri Bu? Oke, baik Mbak Jihan. Kalau singkat kayaknya agak sedikit butuh waktu. Iya. Jadi Unit Kepatuhan Intern itu mungkin yang saya jelaskan dulu kepatuhan intern. Jadi kepatuhan intern itu bagian dari reformasi birokrasi. Ini merupakan sarana untuk memastikan bahwa semua pihak itu melaksanakan proses bisnis organisasi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, unit kepatuhan intern ini bertugas untuk memastikan bahwa semua pihak tadi itu sudah melaksanakan proses bisnisnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, jadi mungkin ada yang nanya ini kan kementerian ya, lembaga pemerintah, tapi kok melakukan proses bisnis? Nah, sebenarnya proses bisnis itu dalam arti rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan berurutan untuk mencapai tujuan bisnis. Atau mungkin kalau kita sehari-hari kenalnya SOP, Standar Operational Procedure. Nah, jadi sementara tujuan bisnis Sulawesi 3 itu apa? Ya, jadi kita bukan karena yang tadi saya bilang ya, kita ini lembaga pemerintah. Jadi tujuannya bukan ke bisnisnya itu berbeda. Nah, jadi tujuan bisnis Sulawesi 3 itu cukup banyak, antara lain kita bisa mencapai pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, kemudian berikutnya terlaksananya pengadaan barang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturannya ada Perpres, ada Perlem atau Perka, LKPP. Kemudian tujuan bisnis Sulawesi 3 yang ketiga adalah terimplementasikannya prinsip-prinsip pekerjaan konstruksi. Tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya. Nah, kemudian ada juga tercapainya pelayanan publik yang cepat dan akurat. Nah, jadi di BWS Sulawesi 3 ini juga melakukan pelayanan publik. Jadi contohnya pengaduan masyarakat, itu kita salah satu bentuk contoh pelayanan publik. Kemudian Rekomtek, karena di BWS Sulawesi 3 Palu ini juga melayani rekomendasi dari pihak pengusaha yang mau berusaha di sekitar badan sungai. Kemudian selain itu kita juga melakukan layanan permintaan data eksternal. Jadi biasanya mahasiswa atau ada pihak-pihak yang mau melakukan kajian terkait sumber daya air, itu mereka juga bisa untuk meminta data di BWS Sulawesi 3. Biasanya sih data terkait data hidrologi, data curah hujan dan lain-lain. Kemudian kami juga punya layanan namanya Satgas Bencana. Nah, ini semua adalah tujuan bisnis BWS Sulawesi 3 Palu. Jadi unit kepatuhan intern ini bertugas memastikan bahwa semua pihak, semua unsur yang ada di BWS Sulawesi 3 Palu ini bisa melaksanakan tugas fungsi yang untuk mencapai tujuan bisnis yang tadi saya sampaikan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu kurang lebihnya. Baik Bu, dari penjelasan Ibu barusan bisa saya simpulkan bahwa UKI ini juga berperan aktif dalam proyek infrastruktur di BWS Sulawesi 3 itu sendiri ya Bu. Iya. Nah, di proses proyek infrastruktur itu Bu sering ada resiko, yaitu gratifikasi atau benturan kepentingan. Nah, bagaimana peran UKI di sini Bu untuk mengawasi atau mengelola hal tersebut Bu? Oke, kita mulai, tadi ada 2 ya Mbak ya. Gratifikasi dan benturan sama kepentingan. Konflik kepentingan, benturan kepentingan.
Jadi memang dua ini itu juga merupakan tugas dari tim UKI. Kalau untuk gratifikasi yang sudah dilakukan oleh BWS Sulawesi 3 Palu di tahun 2024 kemarin, BWS Sulawesi 3 Palu sudah mendapatkan SNI ISO 37001 2016 itu tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP. Nah, di dalam sasaran yang harus dicapai untuk pengimplementasian SMAP itu UKI secara berkala melakukan telaah. Jadi direview sama tim UKI apakah program-program untuk mencapai ke-12 sasaran tadi itu sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Dan UKI juga bisa nih melihat seberapa efektif program-program yang sudah direncanakan ini untuk mencapai sasarannya. Semisal pun misalnya dirasakan program ini belum begitu efektif, berarti UKI bisa merekomendasikan kepada manajemen puncaknya, berarti dalam hal ini kepala balai, untuk meninjau kembali programnya seperti itu. Itu untuk gratifikasi. Iya. Kemudian kalau ada konflik kepentingan. Nah, kalau konflik kepentingan ini mungkin yang bisa diberikan contoh itu konkretnya pengaduan masyarakat. Nah, jadi kalau ada pengaduan masyarakat ini UKI di situ dalam kapasitas untuk memastikan bahwa penanganannya itu sudah sesuai sama SOP. Jadi untuk pengaduan masyarakat ini BWS Sulawesi 3 Palu sudah punya SOP yang tadi. Jadi sudah ada urutan-urutannya tuh apa yang harus dilakukan dalam menangani. Jadi kalau ada pengaduan itu urutannya itu apa saja sih yang harus dilakukan. Baik. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh tim UKI, memastikan bahwa yang seharusnya menangani pengaduan itu sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku dan juga bisa menyampaikan rekomendasi apa sih yang harus dilakukan supaya bentuk pengaduan yang sama tidak terjadi lagi ke depannya. Seperti itu, Mbak. Nah, menarik nih Bu, karena bicara tentang SOP, berarti SOP ini kan tidak hanya untuk benturan kepentingan yang di atas saja Bu, tapi untuk pegawai juga. Nah, bagaimana nih peran UKI untuk mensosialisasikan atau mengedukasi ke pegawai khususnya di BWS Sulawesi 3 Palu untuk tentang kepatuhan dan integritas ini Bu? Nah, jadi ini terkait Mbak. Jadi program itu juga program kegiatannya itu selaras dengan programnya SMAP. Yeah. Jadi di SMAP itu punya salah satu program itu mensosialisasikan SMAP itu sendiri dan internalisasi anti penyuapan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Penguatan budaya anti korupsi di lingkungan BWS Sulawesi 3 Palu. Jadi di internal kita. Gitu. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan sosialisasi kembali. Jadi kita menyampaikan kembali kepada seluruh unit di BWS Sulawesi 3 Palu terkait SOP yang berlaku baik itu di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air maupun di lingkungan BWS Sulawesi 3 Palu supaya pelaksana ini sudah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Nah, kemudian bisa juga gini Mbak. Jadi pada saat pelaksanaan tanda tangan kontrak itu biasanya ada yang namanya fakta integritas. Nah, jadi fakta integritas ini ditandatangani oleh penyedia jasa itu sebagai salah satu bentuk komitmen dari penyedia jasa untuk meminimalisir terkait penyuapan itu tadi, baik itu gratifikasi atau dan lain-lain seperti itu. Nah, berarti Bu setelah ada faktor internal dari pegawai, berarti ada juga nih faktor eksternal itu dari masyarakat dan mitra bisnis itu sendiri. Apalagi UKI ini sudah melakukan telaah pengaduan masyarakat Bu. Berarti di sini bagaimana peran masyarakat atau mitra bisnis Kementerian Pekerjaan Umum ini dalam mengkontribusi untuk mendukung kepatuhan dan integritas di BWS Sulawesi 3 Palu ini Bu. Betul Mbak. Jadi peran masyarakat itu kan
dalam pelaksanaan konstruksi salah satunya sebagai bentuk pengawasan ya. Jadi kita bisa diawasi oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat bisa nih melihat jika dilihat ada ketidaksesuaian nih terhadap pelaksanaan di lapangan yang menurut mereka harusnya seperti ini tapi tidak terlaksana begitu. Nah, itu bisa itu disampaikan pengaduan tersebut ke BW Sulawesi 3 Palu. Nah, itu ada layanannya. Nanti mungkin bisa ditampilkan layanannya. Iya, nanti kita akan tampilkan setelah video ini dirilis ya, Bu. Ya, jadi nanti masyarakat bisa menyampaikan pengaduan atau mungkin melihat ada ketidaksesuaian yang dilakukan oleh pegawai BW Sulawesi 3 Palu. Jadi bisa disampaikan melalui layanan tersebut. Gitu, Mbak. Nah, baik Bu, itu kan tadi sudah kita bahas bukan secara singkat lagi Bu, tapi sudah menyeluruh untuk kita semua mengetahui tentang apa sih UKI. Nah, di sini Bu ada 2 penghargaan yang harus kita bahas nih, yaitu Telaah Kepatuhan Intern dan Telaah Pengaduan Terbaik di tahun 2024. Bisa Ibu jelaskan mengenai 2 penghargaan ini Bu, bagaimana? Ya, baik Mbak. Jadi kedua penghargaan ini diterima oleh Kepala Balai pada saat rapat koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di bulan Februari kemarin. Nah, jadi ini juga termasuk di luar ekspektasi kita. Karena sebenarnya tim UKI sendiri ini baru mulai aktif untuk melakukan telaah itu sejak 2023 kalau saya nggak salah. Mulai 2023 baru mulai mengaktifkan kegiatan telaah. Nah, ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada BW Sulawesi 3 Palu karena dianggap BW Sulawesi 3 Palu itu sudah melakukan proses telaah. Jadi ada 2 ya, kan penghargaannya, telaah pengaduan terbaik dan juga telaah kepatuhan intern terbaik. Jadi yang dinilai itu adalah proses telaahnya. Jadi jadi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu menilai bahwa BWS Sulawesi 3 Palu ini sudah melakukan proses telaah dengan baik dan benar. Nah, di sini untuk yang telaah pengaduan itu kita mendapatkan peringkat yang kedua, sementara untuk telaah kepatuhan intern itu kita dapat peringkat ketiga, itu Mbak. Wah, tidak heran nih Bu ya kalau UKI di BWS Sulawesi 3 Palu ini mendapatkan penghargaan telaah pengaduan terbaik dan telaah kepatuhan intern terbaik di tahun 2024. Nah, yang terakhir nih Bu, apa sih harapan UKI ke depannya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan khususnya di sektor infrastruktur, Bu? Oke Mbak, jadi sesuai dengan tugas UKI ya. Jadi harapan saya selaku Ketua UKI di BWS Sulawesi 3 Palu bahwa tugas dan fungsi BWS Sulawesi 3 Palu itu dapat terlaksana agar capaian target program yang sudah ditentukan itu dapat terpenuhi, dapat tercapai. Nah, tapi yang tidak kalah pentingnya bahwa untuk mencapai semua target program tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut itu sudah terlaksana sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Jadi kita bisa meminimalisir kecurangan. Itu sih harapannya. Baik, menarik sekali penjelasan mengenai UKI di BWS Sulawesi 3 Palu ini untuk diketahui oleh masyarakat luas Bu, agar kita bisa sama-sama mengawasi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya di podcast kali ini. Baik Sobat Siga, itu tadi pembicaraan kita mengenai unit kepatuhan intern atau UKI di BWS Sulawesi 3 Palu beserta penghargaan yang telah diraih. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terus ikuti podcast seputar BWS Sulawesi 3 Palu di kanal YouTube BWS Sulawesi 3 Palu dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share dan tinggalkan komentar ya. Baik Sobat Siga, setelah ini Sobat Siga ingin membahas apa lagi nih di episode STR selanjutnya? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.